Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia atau tuntunan di balik ketika kita tahlilan itu. Imamnya biasanya sebelum la ilaha illallah dia mengucapkan kalimat ilahi antal maqsudi wa ridhoka matlubi a'udini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka nawaitu taqarruban ilaika wa mukhrijan minadunubi aftulu diqri fa'alam annahu la ilaha illallah la mawjuda illa. Kemudian di semauri dijawabi karo jamaah la ilaha illallah sampai 3 kali. Yang pertama la mawjuda illallah, terus yang kedua la ma'buda illallah, dan yang ketiga la matluba illallah. Nah, di sini akan diterangkan hikmah di balik mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan la ilaha illallah tadi. Kitab Ausburiyah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wal hadisu at-tasyu, di dalam hadis yang ke-9, an Abdus Somad bin Mughfal qala, disampaikan dari beliau Abdus Somad bin Mughfal, beliau berkata, sami'tu anna Wahab bin Munabbih radallahu ta'ala anhu yaqulu, saya mendengar sahabat Wahab bin Munabbih berkata, qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullahu alaihi. Saya, Wahab bin Munabbih berkata, saya membaca di dalam kitab Zaburnya Nabi Dawud salawatullahu alaihi, salasina sataron, ada 3 baris. Yang pertama, qala ta'ala ya Dawud hal tadri ayul mu'minina ahabu ilayya an utilu hayatahu. Wahai Dawud, adakah engkau tahu manakah mukmin yang paling aku cintai apabila aku panjangkan usianya? Qala la, maka beliau Nabi Dawud menjawab tidak. Qala, maka Allah Ta'ala kembali berfirman, alladzi, yaitu hamba yang aku cintai jikalau aku panjangkan usianya itu adalah idza qala la ilaha illallah iqsharu jilduhu, ketika siapa ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah iku kulite jengkerut, iqsharu jilduhu, kulite gue merinding, warta'adat fisoluhu, lan ros-rosane gemeter, fa inni aqrohtu lahu bidzalika al-maut, sesungguhnya aku ini, Allah ini, tidak menyukai dia mengalami kematian. Aku itu saking kasihannya sama si hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, hingga kulitnya itu mengkerut, merinding, lan ros-rosane gemeter wis saking mancepe kalimat la ilaha illallah. Si hamba ini saking aku
mengasihi dia, aku membenci dia itu bertemu dengan yang namanya kematian. Kama yakruhul walid liwaladi, seperti bencinya orang tua kepada anaknya. Ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya kan begitu dalam ketika melihat anaknya menderita, ketika melihat anaknya sakit, itu kan pasti di dalam hatinya timbul rasa kasihan. Nah, seperti itulah Allah ketika melihat hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Allah itu sangat mengasihi hamba itu, sampai-sampai hamba itu Allah itu benci si hamba ini mengalami kematian. Walakin la budallahu minhu, tetapi yang namanya kematian itu tidak boleh tidak, harus, semua hamba itu harus mengalami. Ini uridu an asarruhu fidarin siwa hadadar, dan aku Allah iku menghendaki agar si hamba ini boyong berpindah pada sebuah negeri yang bukan negeri seperti ini. Fa inna na'imaha bala'un warokho'aha syiddatun, karena di negeri ini, negeri dunia, nikmatnya itu menjadi cobaan, dan kelapangannya itu, kejembaran itu syiddatun, tadi rekasan. Ya inilah dunia, nikmatnya itu menjadi cobaan, rekasane melarate sengsarane ia dadi ujian. Yang mbok miskin harus susah payah mencari, harus susah payah berusaha. Ketika sudah kaya itu menjadi cobaan, adakah dermawan atau menjadi pelit. Inilah dunia. Wa fiha, dan di dalam dunia ini, di dalam hadazar, adubun la yalunakum khobalan, ada musuh yang terus memusuhi kalian, terus menerus memusuhi kalian. Majri minkum kamajridam, si musuh-musuh ini berjalan seperti mengalirnya darah. Min ajli zalik, karena alasan inilah ngajiltu auliyai ilal jannah, maka kekasih-kekasihku itu aku percepat untuk masuk ke surga. Laula zalik lama mata adama wa waladahu, kalau seandainya dunia itu tidak seperti ini yang disebutkan tadi, maka Adam dan anak cucunya tidak akan mati. Hatta yuftahu fissur, sehingga sampai pada ditiupnya trompetnya. Andainya dunia ini tidak seperti ini, tidak seperti yang disebutkan tadi sifatnya, maka Adam alaihissalam dan keturunannya niscaya akan hidup abadi sampai umur mereka itu sampai pada ditiupnya trompet, yakni di hari kiamat. Wa qawluhu, maka firman Allah yang tadi menyebutkan la yanlunakum khobalan, musuh di dunia ini ada musuh yang selalu memusuhi. Ai la yaqsuruna fi fasadu umurihim, artinya musuh-musuh itu tidak meringkas pada kerusakan-kerusakan urusan kita manusia. Ya, selalu saja memusuhi kita itu. Si setan-setan iblis itu membuat fi fasadi umurihi, membuat urusan kita ini menjadi kacau balau, menjadi ambiar. Wal khobal, adapun kalimat khobal iku al fasadu,
yang dimaksud khobalan itu artinya kerusakan. Wabi hadhil isnad, dan dengan inilah sanad atau mata rantai dari hadis ini, riwayatun, ada sebuah riwayat kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, nah disinilah Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkannya, la ilaha illallah, la-nya itu dipanjangkan, hadamat lahu arba'atu alafim dambin minal kabair, maka 4.000 dosa-dosa besar dari dia itu lebur, hancur. Ya Allah, ini saudara-saudara, hikmah dibalik kita ketika tahlilan itu, sebelum la ilaha illallah kita memanjangkan la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, itu membuat 4.000 dosa-dosa besar kita itu hancur. Wakila, di hadis yang lain dikemukakan, la ilaha illallah yang pertama itu menghancurkan dosa-dosa kita, la ilaha illallah yang kedua itu membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya sama, menghancurkan dosa, membuat Allah memberikan ampunan. Dan la ilaha illallah yang ketiga membuat kita masuk surga. Karena itulah miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Qalahu, riwayatkan atau ndawuhaken ing hadis wau iku, qalahu Aliyu radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa waroda, dan dituliskan juga, disampaikan juga, fi majlis tafsiril Quran, di dalam sebuah majlis tafsir Al-Quran, li syaihi imamis syahid Ya'qub Al-Kisani, beliau seorang ahli tafsir bernama Ya'qub Al-Kisani rahmatullahu alaih. Beliau menuliskan sebuah kisah, anna Hasim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya seorang sahabat bernama Hasim bin Walid radhiyallahu anhu iku maridun, beliau sakit. Fa'ata tabiban, maka kemudian beliau mengundang seorang dokter. Fa'akhoda nabduhu, maka kemudian dokter ini memeriksa denyut jantungnya. Qala, maka kemudian dokter ini berkata, laisa fihi ilatun, loh, barang diperiksa detak jantungnya loh, ora ono penyakit kok. Terus dokter iki injur ngomong, walakin is'aluhu ngan halihi fainal mar'a a'lamu bisyani, tetapi ya wis takon maring batire, takon maring keluargane, biasane keluargane wong-wong sing perak utawa batire kan lebih paham dengan keadaan seseorang. Fasa'aluhu, kemudian orang-orang terdekat Hasim ini bertanya kepada Hasim. Qala, maka kemudian Hasim menjawab, laisa fi nafsi ilatun, nang awakku ki memang gak ada penyakit, maksudnya penyakit sing fisik. Wa ilati al khaufu minallahi ta'ala al azizzil wahhab, tetapi penyakitku ki penyakit wedi karo Gusti Allah.
ya sing moho agung, Al-Wahhab tur moho akeh anugrahe. Wa khauful ngardi wal hisab, dan aku ki wedi lan aku ki wedi karo dina ditonton nak ngamal-ngamalku, lan dina dilandrat utawa dihisab ngamalku. Wa khaufu zawalil iman wa asiru mustahiqon lil adab, lan uga aku ki wedi aku kelangan iman, nggonjur aku mati kowe dadi golongane wong-wong sing kenang siksa. Fatuba liman kana khurujuhu 'anid dunya bil iman, maka beja kumayangan kanggone wong sing metu sekang dunya ke artine mati, le mati mau bil iman kelawan gawa iman, wa masyiruhu ilal jinan, dan tempat kembalinya ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disinilah kalau kita mau membuka pemahaman kita, membuka hati nurani kita, sebenarnya nikmat yang paling berarti, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Apalagi kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih istiqomah di dalam beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya nikmat dunia ini sudah lewat lah, dibanding nikmat iman karo Islam ini mau ora lewat kepriwe. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa-dosa kita, dosa besar itu hancur semuanya, lebur. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.